Malam hari ini kita ketemu lagi ya. Tidak berkesudahan. Apa yang tidak berkesudahan, saudara? Kasih setia Kasih Tuhan, setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Iya. Untuk apa kasih setianya untuk kita? supaya kita terus mendandani manusia batinnya kita. Amin. Ya, memimpin kita supaya kita sampai di rumahnya. Ya, itu keinginan Tuhan loh, saudara. Ya, keinginannya Dia yang luar biasa. Nah, kita eh, mau menjawab pertanyaannya Arison ya. Harrison boleh diulang pertanyaannya supaya teman-teman yang tidak hadir tadi malam mungkin bisa dengar lagi. Baik, salam Bapak, Halo, Marison. salam semuanya. Jadi pertanyaan saya tadi malam itu terkait dengan materi yang ada kirim di grup, yaitu tentang kenosis yang teosis, di mana Bapak menguraikan bahwa kenosis yang ontologis itu adalah tidak hanya berbicara hal-hal yang lahiriah atau yang dapat dilihat oleh orang, tetapi bagaimana natur atau kodrat kita dari kodrat dosa menuju kodrat ilahi. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu Bapak, apakah kita ketika kita mengambil bagian untuk kodrat ilahi, dalam artinya mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu adalah sesuatu hal yang fatalisme seperti yang tadi malam. Karena Bapak juga ada mengutip Roma 8 ayat 29 kalau tidak salah. Dan di sana saya melihat ada kata ditentukan dari semula. Makanya saya bertanya, apakah kita sudah ditentukan atau seperti pandangan fatalisme, segala sesuatu itu seperti sudah ditentukan. Apakah kita sudah ditentukan Bapak untuk mengambil bagian atau memiliki pikiran dan perasaan Kristus serupa dengan Kristus? Oke, teman-teman dengar ya pertanyaannya. Mungkin saya jelasin dalam bahasa sederhana mengenai fatalis. Fatalis itu percaya penentuan sebelumnya atau takdir. Ya, kalau mau bahasa Alkitabnya itu ada istilah predestinasi, ya, penentuan sebelumnya. Ya, nah. eh, karena materinya itu terkait dengan ya karena materinya itu terkait dengan teosis saudara ya teosis ya maka saya pasti eh, eh, konsisten dengan eh, apa yang Alkitab jelaskan gitu ya. Nanti saya akan beritahukan kepada saudara ada pandangan lain ya ada pandangan lain ya. Nah, eh, Allah Bapa mengutus anaknya itu, saudara, yang kita sudah pelajari, ya, di mana dia berkenosis, berkenosis. Berkenosis ini artinya dia eh, tidak mempertahankan rupa Allah, yaitu dia adalah anak Allah, gitu ya. Tetapi mengambil rupa hamba, itu artinya dia meninggalkan sesuatu yang harusnya dia pertahankan, gitu. Mengambil rupa Allah. Jadi, mengambil rupa hamba. Nah, mengambil rupa hamba dan kemudian menjadi sama seperti manusia. Gitu, ya. Jadi dia dalam rupa Allah, yaitu anak Allah, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia dalam keadaannya, gitu. Bahkan dia menjadi sama ya dengan mereka dalam keadaannya, menjadi sama dengan mereka dalam keadaannya. Keadaannya yang dimaksud ini mati loh, saudara, mati. Jadi di situ dijelaskan ya, ayat 15 bahwa
Sehingga mereka yang seumur hidupnya takut kepada maut, gitu. Ya kan? Kan gitu yang dijelaskan tuh. Takut kepada maut. Itu mereka dapat kemudian ya eh, oleh kematiannya itu dibebaskan dari ketakutannya terhadap maut itu. Dibebaskan dari kutuk maut itu, dari hukum maut itu, gitu. Nah, kalau dari sini ya, dari logika ini, logika itu ya, itu berarti untuk apa? Untuk apa dia jadi manusia? Untuk apa dia menjadi manusia? Kita bisa mengambil satu eh, perenungan atau pencerahan bahwa tentu saja, tentu saja dia ingin supaya dia dapat menjadi teladan, dia dapat menjadi contoh, gitu. Dia bisa dapat menjadi pokok, ya, panduan, gitu. Itu yang kita bisa tangkap ya dari kenosis itu. Karena kalau tidak demikian, kan untuk apa berkenosis? Kan benar kan? Nah, ini saya jelaskan ini sebagai satu logika ya, logika ya, untuk membawa kita kepada jawaban yang sesungguhnya. Karena paham besar, ada dua paham besar untuk menjawab pertanyaan Arison itu. Jadi teman-teman tangkap dari sekarang ya, ada dua paham besar untuk menjawab pertanyaan Arison itu, dan jawabannya berbeda, gitu. Nah, saya ingin menjelaskan pemahaman saya, tapi nanti saya akan kasih tahu jawaban yang lain itu seperti apa. Dengan melihat bagaimana dia berkenosis, artinya menjadi hamba dan sama seperti manusia, itu artinya dia ingin bahkan dijelaskan sudah di Ibrani 5, Ibrani 12, dia menjadi sama dengan saudara-saudaranya kan. Dan yang saya paling menggetarkan saya itu loh saudara, itu adalah mengambil bagian sama dengan mereka itu. Yang dimaksud ini adalah kepada mereka yang seumur hidupnya takut terhadap maut. Saudara, kalau tidak ada kepastian bahwa kita akan bangkit dari mati, itu hidup ini hidup ini benar-benar berbatas kan saudara, ya? Terbatas sekali. Pengharapannya nggak ada, apalagi kalau udah tua. Ya, kalau masih muda masih ada lah ya, sisa-sisa waktu untuk ya, ya, enjoy the life gitu kan, berkreasi. Coba kalau udah tua, terus tidak ada pengharapan untuk dunia yang akan datang. Wih, ya kan? Itu apa istilahnya saudara? Ya, eh, sangat sangat apa ya saudara? Sangat mengerikan ya saudara ya, nggak ada harapan gitu. Nah, tapi orang-orang kayak Pak Tadus Koafi gitu ya, kayak saya lebih muda aja gitu ya saudara ya, Pak Daniel, karena ada pengharapan di dalam Kristus, maka ya dia melihat, oh wah, ya mungkin, ya mungkin anak-anak muda berpikir mengenai Yerusalem, ya Yerusalem yang ada di Timur Tengah, tapi mereka yang sudah tua berharap melihat Yerusalem yang baru. Ya, di langit baru bumi baru, gitu ya, itu loh ya. Jadi jadi pengharapan itu luar biasa ya, hadir membawa, ya, ini loh saudara ya, memecah kegelapan, gitu ya, Yohanes 1 itu ya saudara ya. Dan terang itu dan kegelapan itu tidak menguasainya, ya. Terang itu menjadi sumber kehidupan manusia katanya, ya, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa pengharapan yang sesungguhnya itu? Wah, pengharapan yang sesungguhnya itu akan adalah apa? Kemuliaan bersama Kristus, ya, di satu kota namanya Yerusalem yang baru selama-lamanya. Jadi teman-teman, ini reality, ini loh, ini bukan fantasi, ini sesuatu yang benar-benar kita akan lihat gitu. Nah, iman kita, ya, iman kita, ya, harus memiliki sesuatu dasar itu, ya, dasar itu, ya, dasar dari sesuatu yang belum kita lihat, ya, ya, sorry, dasar dari sesuatu yang kita harapkan,
ya kan? Dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, kan? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Kristus menjadi sama, berarti pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya dia akan menjadi model, role model. Ya, Alkitab berkata dia jadi teladan, meninggalkan jejak. Jadi teladan, meninggalkan jejak. Ya, 1 Petrus 2:21 kan? Kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Gitu. Ya, sorry, itu Filipi 1:29. Nah, ya, meninggalkan meninggalkan teladan untuk kita ikuti jejak. Nah, kalau dari sini ya, saudara, kalau dari sini, itu artinya apa? Artinya orang-orang yang ikut, orang-orang yang taat, orang-orang yang kemudian mengalami pembaharuan dalam hidupnya, ya, itu pasti ada tanggung jawab. Muncul kata kedua ya, saudara. Muncul ada tanggung jawab. Nah, kalau ada tanggung jawab, ada keterlibatan kita di dalam perjalanan itu, di dalam proses itu, berarti itu tidak mungkin fatalis atau takdir atau ditentukan sebelumnya. Masuk logika nggak? Ya? Dilambaikan tangannya yang mengerti, terlalu cepat kan? Ya kan? Kan tidak mungkin gitu kan? Kalau apa? Kalau kemudian bahwa itu adalah sesuatu yang harus memiliki tanggung jawab di dalamnya. Artinya kita terlibat di dalamnya. Gitu. Ya kan? Kita terlibat, kita ada keputusan-keputusan yang kita ambil, ya, yang kita ambil. Ada keputusan yang kita ambil untuk apa? Untuk menentukan hasilnya. Gitu. Ya. Jadi tidak ditentukan sebelumnya. Ya kan? Logikanya masuk nggak, Arisan? Memang saya percaya kalau manusia itu punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Namun yang membuat saya sedikit ambigu itu Alkitab seperti berkata lain begitu, Pak. Oke. Misalnya yang di Roma, iya, Oke, di karena Roma 29 kan, ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi seolah-olah kita sudah seperti ditentukan bahwa suatu saat kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus begitu. Makanya saya tanya tadi, mungkin uh, kalau lebih jelasnya lagi, kira-kira menurut Bapak yang dimaksud dengan yang ditentukan dalam ayat ini itu apa begitu? Kata ditentukan dalam ayat ini begitu. oke. Karena Nah, ya Alkitab itu kadang seperti kalau kita baca terjemahan barunya itu seperti kontradiksi begitu. Di sisi lain ada yang berkata ditentukan, tapi di sisi lain berkata bahwa segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Artinya itu sesuatu yang kita perbuat hari ini itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Tetapi di sisi lain Alkitab mengatakan juga bahwa oh ternyata manusia itu begini, sudah ditentukan dari semula dan dipilihnya dari semula. Nah itu yang membuat sedikit ambigu itu apa? oke. Ya, jadi sedikit ambigu ya. Nah, mari kita selesaikan bagian sedikitnya arisan ini ya. Makanya saya artinya begini, artinya Harrison sebenarnya sudah tangkap di beberapa ayat yang lain bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, gitu ya. Sudah paham itu kan? Manusia itu harus bertanggung jawab, artinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, gitu kan? Itu artinya ada keputusan-keputusan yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya, gitu. Nah, lebih jauh dari itu adalah konsekuensi untuk memilih hidup mengikut teladan Kristus kan gitu. Tetapi ada ayat-ayat. Nah, oke, mari kita lihat. Dan ayatnya cuma satu itu yang Harrison sebenarnya eh, memiliki ambigu. Nah, makanya saya mulai dengan ayat ini, Harrison. Ya, Efesus 1 pasal 4. Harrison udah pernah baca ayat ini? Ini lebih lebih keras, ya kan? Ini lebih keras.
Iya, betul Bapak. Seolah-olah kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Oh gitu, oke iya. Tapi supaya agak imbang dikit, saya tambahin ayat ini persis di bawahnya, persis di bagian bawah. Ya, saya juga letakkan ayat yang tadi Harrison pertanyakan ya mengenai Roma 8. Ya, oke. Supaya tidak berlama-lama di sini, teman-teman, karena ini bagian awal saja. Jadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ada yang dipilih, betul. Tetapi yang dipilih di sini maksudnya di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi kalimat ini bicara bukan orang per orang, tetapi satu kelompok orang. Nah, kitab Wahyu itu, kalau kitab Wahyu itu, kalau kita pakai istilah kitab Wahyu ya teman-teman, itu bahasanya begini. Sekumpulan banyak orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, bahasa, suku, dan kaum. Ya, saudara bisa hafal tuh. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 9. Ya, sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, bahasa, kaum, dan eh, apa lagi? Bangsa, bahasa, kaum, dan apa tadi? Kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Suku, suku, aduh, suku ya. Ya, dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum, dan bahasa. Gitu. Oke? Jadi, jadi eh, apa itu? Jadi itulah yang di dalam Kristus dipilih. Jadi memang ada satu kelompok yang dipilih, kelompok dan kelompok itu memiliki ciri gitu, memiliki ciri. Nah, ciri-cirinya ini yang kita bahas sebenarnya selama ini kan, ya, yaitu orang-orang yang eh, masuk dalam proses kenosis gitu ya, yang berakhir pada teosis gitu. Yaitu apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa, gitu kan? Nah, oke. Jadi ayat ini berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia. Nah, kita di sini kan Paulus berkata kepada jemaat jemaat Efesus. Oke, ini dulu jemaat Efesus. Nah, kita di sini ya terwakili dengan orang-orang Efesus yang menjadi yang menjadi jemaatnya Paulus gitu. Nah, orang-orang ini dikatakan di dalam Dia Allah telah di dalam Kristus Allah telah memilih mereka gitu. Maksudnya sebelum dunia dijadikan itu bahwa memang Allah sudah sudah eh, merencanakan sejak semula gitu. Saudara bisa bayangkan kan? Jadi Allah sudah merencanakan sejak semula bahwa akan ada sekumpulan banyak orang yang tak terhitung banyaknya gitu, yang akan bersama-sama dengan Allah. Oke. Saya kira ini penting sekali dulu ya, karena itu menjadi pokoknya ya. Saya coba kasih tambahan ayat dulu ya, supaya Harrison bisa supaya ini ya. Wahyu 7 ayat 9. Ini kan cerita akhirnya nih. Kemudian Wahyu 21 ayat 3 ya. Hmm. Oke, coba lihat ya. Perhatikan ini Arizon ya. Orang banyak yang terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat Rasul Yohanes. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini adalah orang-orang yang ada di perjamuan kawin anak domba. Nah, Wahyu 21 ayat 3. Ini kan perjamuan kawin.
Setelah ada langit baru dan bumi yang baru, di ayat yang kedua kemudian ada eh, Yerusalem yang baru. Ya. Jadi ayat pertama Wahyu 21 itu langit baru, bumi baru. Ayat yang kedua bicara mengenai kota Allah yaitu Yerusalem yang baru. Ayat tiganya ngomong gini. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Kemah Allah ini kota Allah yang dibahas di ayat 2. Ya. Ada di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ia ini siapa? Allah, ya, Allah Bapa, ya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ia ia akan diam bersama-sama. Ya, jadi ia akan berdiam bersama-sama. Jadi ada satu kumpulan orang yang memang akan diam bersama-sama dengan Allah. Nah, ia akan berdiam bersama-sama Allah ini ya, teman-teman. Ini eh, ini tidak mungkin kan orang-orang itu akan diam bersama-sama dengan Allah gitu ya. Kalau mereka tidak memiliki syarat untuk mengambil bagian dalam dalam apa, Mbak? Dalam kekudusannya Allah, ya kan? Bisa paham sampai situ ya? Nggak mungkin dapat bersama-sama dengan Allah kalau mereka itu tidak teosis itu dulu. Tidak teosis, artinya tidak dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tidak dapat mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa. Mungkin pertanyaannya bahkan dibalik begini nih. Kalau begitu, kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, ini ya, kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, apakah Yesus masih datang ke dunia ini? Pertanyaan yang bisa muncul kan di tengah-tengah. Jawabannya iya. Jawabannya iya, saudara. Karena ini bukan ini bukan masalah penebusan dosa saja sebenarnya. Kebetulan itu terjadi. Itu yang kita tahu. Tetapi maksud agenda Allah sesungguhnya adalah Allah mau bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Ya, mau bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Gitu. Dan itu artinya apa? Mereka harus benar-benar memiliki yang namanya kemuliaan Allah itu. Dapat masuk ke dalam kemuliaan yang Allah miliki itu. Jadi ada prosesnya untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Ya, ada proses untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Mungkin prosesnya tidak sama, ya, mungkin prosesnya tidak sama. Tapi proses itu tetap harus terjadi. Nah, makanya ayat Efesus 1 ayat 4 ini itu mewakili bahkan semuanya gitu ya. Bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Sebelum dunia dijadikannya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini nih ya, kudus tak bercacat di hadapannya. Teosis itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu, ini kudus tak bercacat di hadapannya. Kalau Yakobus pasal 1 pakai istilah lainnya, semputuh ya, sorry, eh, utuh dan sempurna ya. Tidak bercacat, utuh dan sempurna, ya kan? Nah, kalau Harrison perhatiin di sini ya, perhatiin kalimat di sini, itu jadi menarik untuk menafsirkan ini. Ini lihat, di dalam Dia, mirip kan? Terus ini, di dalam Dia, kamu juga, kita skip sampai sini ya. Di dalam Dia, kamu juga. Di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi ini prosesnya kan? Prosesnya. Jadi orang yang dipilih dari semula ini di dalam Kristus, bagaimana proses terjadinya? Di dalam Dia, di dalam Kristus juga, kamu dimeterai Roh Kudus. Dan ayat berikutnya menarik. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti ada proses ini ya. Nih, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi menarik kan? Berarti
berarti ada tanggung jawab. Langsung saya pakai kata itu ya. Ada tanggung jawab yang harus kita tekun di dalamnya sampai akhir. Makanya ya, Alkitab berkata, yang selamat adalah yang bertahan sampai kesudahannya, kan? Karena nih, sampai kita memperoleh seluruhnya. Em, saya tambahin satu ayat untuk itu ya, supaya bisa lengkap. Pertanyaannya Risen ini penting loh, saudara. Ya, teman-teman, eh, apa itu? 2 Korintus 5 ayat 5. Jadi pemahaman di balik ini itu akan menuntun kita untuk bertanggung jawab dalam hidup sebagai orang beriman. Tahu nggak? Itu loh. Ya, kalau tidak kita itu fatalis gitu. Ya bagus ya Arison pakai ini teman-teman juga biar belajar perbendaharaan itu ya. Fatalis. Ya, jadi percaya kepada takdir, pada penentuan yang penentuan sebelumnya gitu. Ya. Nih lihat ya. Ini sama kan? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal itu maksudnya untuk memiliki kema surgawi atau tubuh yang mulia. Itu kalau baca ayat 1 sampai 4 2 Korintus 5 itu. Yang mengaruniakan apa? Roh. Ini sama nih. Roh Kudus, ya. Kepada kita sebagai apa? Sama nih, jaminan. Jadi ada 2 ayat dalam Alkitab yang bicara mengenai ini. Ya, jaminan apa? Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi ada kata jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan untuk jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ada prosesnya. Nih, saat saya jelaskan satu kata di sini yang menarik, Harrison. Jaminan ini itu dari kata arabon. Arabon itu seperti bond, ya. Teman-teman pernah bond, ya. Arabon itu seperti uang muka, gitu. Uang muka gitu. Jadi ada cicilan yang harus diselesaikan, ya. Ya, ada cicilannya yang harus diselesaikan. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, terus kita kan jadi berpikir, tanggung jawab ini apa gitu yang kita harus selesaikan. Tanggung jawab ini itu adalah bagaimana untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa gitu. Dan apa? Dan Yesus sudah meninggalkan jejak untuk apa? Untuk dapat masuk di dalam mengambil bagian dalam kodrat itu. Oke, saya terus mempertahankan ya, dan Harrison juga udah tahu ya bahwa sebenarnya kita harus bertanggung jawab. Cuman ambigu dengan ayat. Nah, jadi saya berangkat dari situ dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari sini Arizan udah bisa tangkap ya bahwa sebenarnya di dalam Efesus 1 ini tetap memaparkan bahwa memang tanggung jawab itu penting dan yang dimaksud dengan di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan itu artinya penekanannya di dalam pada kalimat di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Di dalam Dia, di sini juga dalam Dia kamu juga dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini jaminan, jaminan itu arabon. Jadi uang pangkal di depan gitu. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya apa? Roh Kudus ini akan memimpin kita gitu. Memimpin kita untuk dapat memperoleh penebus, memperoleh seluruhnya. Lihat nggak kalimat ini? Kalimat ini pasti kalau 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 nih ya, nih menarik nih ya. Kalau Arison merasa terganggu dengan penentuan itu, imbangilah dengan apa? Dengan ayat ini. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Coba bayangkan. Ini kalau baca ayat ini, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah. Wah, berarti belum dong. Betul kan? Berarti belum ya.
Ya kan? Belum kan? Gitu. Ya belum apa? Ya belum belum selesai gitu. Bahkan ayat ini nih, ya. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan sudah disediakan, tapi kita harus kita harus apa? Kita harus mencapainya. Kita harus mencapainya. Kita harus punya prestasi untuk mencapainya kan? Gitu. Makanya kita masuk dalam pertandingan iman kan? Oke. Dah selesai bagian itu, baru kita masuk ke ayat yang membuat ambigu nih. Oke, ya, kita hapus dulu yang bagian atas ini supaya agak pendek. Hmm. Ini ya. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini kan ini jadi sekarang harusnya Arison tidak terlalu tertekan dengan membaca ayat ini. Ya, tertekan batinnya kan. Nggak terlalu tertekan sekarang karena udah tahu bahwa oh di dalam dia kita dipilih. Gitu di dalam dia ya. Nah, sebab semua orang nah, sebenarnya konsisten juga kok ayat ini dengan Efesus itu. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambar anaknya. Gitu. Nah, kembali ke ayat Efesus 1 tadi bahwa di dalam dia Allah memilih. Ini kan yang memilih ini Allah ini, ya. Ya kan? Kan ayat 28 kan Allah turut bekerja di dalam segala hal, ya kan? Oke. Nah, baru ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambar anaknya. Karena di dalam anaknya itu Allah memilih, oke, orang-orang itu. Ya, gitu ya. Mungkin sampai di situ dulu ya, karena bagian yang selanjutnya. Nah, sampai begini kan. Supaya mereka menjadi sulung supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula itu mereka juga yang dipanggilnya ini lihat prosesnya ya mereka yang dipanggilnya mereka dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka juga yang akan dimuliakannya kalau perhatiin dua ayat di bawah ini itu meringkas cerita ini sebab memang Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan jadi lihat ya jadi mereka yang dimuliakannya. Jadi memang Allah memanggil orang kepada kemuliaan. Sama dengan ayat di bawah ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan, kepada kemuliaannya. Tapi di mana? Di dalam Kristus. Sama dengan ini. Menyempurnakan Yesus yang apa katanya? Yang memimpin mereka kepada keselamatan. Gitu. Oke? Nah, jadi eh, bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Nah, saya kasih lihat ayat yang lain, ya, yang bisa mungkin menolong apa Harrison untuk mengerti ini, ya. Em, yang ini, ya, nih, ya. Coba perhatiin ya. Nih, kalau kalau orang dipanggil itu memang benar-benar nih, orang dipanggil itu benar-benar itu adalah orang-orang yang udah ditentukan dari semula. Kan kalau dipanggil itu cara orang dipanggil itu gimana? Arison tahu nggak? Kalau dia dia dipanggil caranya bagaimana? Caranya bagaimana pada saat orang dipanggil? Menurut Efesus tadi, dimeterai kan dengan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13 kan? Ketika kamu mendengar Injil keselamatan, yaitu ketika kamu percaya, kamu dimeterai Roh Kudus. Nah, mari kita lihat cerita orang yang dimeterai Roh Kudus bahkan bukan hanya dimeterai ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi,
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini kira-kira ayat 4 dan 5 ini cukup nggak mewakili bahwa orang ini dipilih ini? Kita sulit mengatakan bahwa tidak, kan? Ya, Ya, diterangi betul, Bang. hatinya. Ya, ini nih. Ini kata ini yang paling ini nih. Diterangi hatinya. Ya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, bahkan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi artinya tidak mungkin dibaharui hingga mereka bertobat. Ini gimana ini kalau ngomong ditentukan dari semula? Kan berarti gagal, kan? 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar, jadi apa? Ada free will, memutuskan untuk keluar dari ajaran. Tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi dua ayat ini bisa membuktikan kepada kita eh, bahwa ini loh, bahwa eh, tanggung jawab itu penting. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka untuk sampai pada tujuan Allah di dalam diri kita, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu tidak akan pernah tercapai. Gitu. Udah terjawab, Harisa? Gitu. Dan memang satu-satunya ayat ya. Sebenarnya ada dua ayat. Satu-satunya. Sebenarnya ada dua ayat. Uh, ada dua ayat ya. Roma pasal 9, ya, Roma pasal 9. Itu juga sering dipakai ya. Nah, saya kasih tahu teman-teman aja ya, ini informasi aja, bahwa memang Calvinis ya, Calvinis sama Reform itu punya pemahaman yang berbeda gitu. Reform itu uh, memahami bahwa ya ini Roma 8 ayat 29 ini bahwa sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, kalau Calvinis itu namanya predestinasi itu, reform kayak gitu. Jadi eh, orang-orang yang dipanggil ini, yang dipilih tadi itu sudah ditentukan. Jadi orang per orang. Nah, Calvinis itu lebih fatal karena dia tuh double predestinasi. Jadi eh, orang benar itu sudah ditentukan dan orang eh, apa itu orang-orang eh, yang tidak akan selamat itu juga sudah ditentukan. Double predestinasi. Nah, itu yang saya bilang tadi, Roma pasal 9 ayat 28. Saya nggak mau membaca, nggak apa-apa ya. Dari ayat 25 sih ya. Dari ayat 22 ya. Ayat 22. Dibaca, Pak. Ah, ya aku mau tunjukin di sini. Ini ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan. Nah, ini yang double predestinasi ini, ya. Jadi yang murka itu sudah disiapkan untuk kebinasaan. Kemudian justru menyatakan kekayaan. Jadi murka untuk kebinasaan dan kekayaan kemuliaan untuk benda-benda belas kasihannya, gitu. Ini yang orang sering pakai untuk double predestination gitu ya.
Nah, tapi saudara-saudara, itu ayat yang dipakai itu dua itu, gitu, Roma 8. Tapi bayangkan seluruh Alkitab ya. Nah, bahkan kalau kita nih ya teman-teman, itu makanya saya bilang kita cepat-cepat karena itu kan dasarnya aja. Coba bayangkan kan, coba bayangkan bahwa tujuan akhir kehidupan ini, tujuan akhir kehidupan ini, itu kan untuk bersama dengan Dia, ada bersama dengan Dia selama-lamanya kan? Ya, untuk apa? Untuk melihat kemuliaannya, ya. Yohanes 17 ayat yang ke-24 kan, supaya mereka melihat kemuliaanku. Yesus berkata begitu kan? Itu ujungnya. Nah, itu di Yerusalem surgawi. Nah, di Yerusalem surgawi itu, wah, saudara kalau baca nanti ya, Wahyu pasal 14, ya, Wahyu pasal 15, itu siapa sih orang-orang yang mengiring anak domba itu yang ada di Bukit Sion itu? Wah, itu bahkan kita yang mengaku orang-orang bertanggung jawab nih, pemahamannya bertanggung jawab, itu juga ngeri-ngeri sedap loh, saudara, membaca itu. Ya, karena di situ uh, menuntut menuntut hidup kita yang benar-benar uh, apa ya, totalitas gitu. Menurut ya, Arison tahulah ya kalau Pak Joni ya, ya Pak Joni yang hantamnya dari mimbar itu ya nggak ada celah kan, berarti gembalanya Pak Kilapong kan. Betul, betul. Iya, jadi eh, di apa di dalam seluruh eh, berita utama di dalam Alkitab itu yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa apa? Kalau Allah, kalau kalau anak Allah mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan kemudian menjadi sama dengan manusia. Dan sama dengan manusia ini mengambil bagian di dalam keberadaannya. Keberadaannya itu secara literal itu disebut kematian loh. Yang katanya yang mereka takuti seumur hidupnya. Itu, ya. Tetapi karena oleh kematiannya gitu ya, kematian Kristus, maka mereka dapat membawa eh, orang-orang ini untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa artinya ada ada satu teladan ya yang ditinggalkan, yaitu jejaknya itu yang harus menjadi yang kita harus ikuti. Dan itulah caranya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Dari apa? Dari kodrat dosa. Gitu. Itulah caranya. Gitu. Dan itu adalah satu proses. Proses ini ada Roh Kudus. Ya, makanya kenapa Yesus bilang kepada murid-muridnya kan, jangan kemana-mana. Gitu. Karena kamu harus mendapatkan kuasa. Ini bukan hanya kuasa untuk memberitakan Injil. Itu faktor kedua malah. Faktor yang pertama adalah supaya kuasa itu mengubah hidupmu, supaya kamu menjadi surat yang dapat dibaca. Ya, menurut Rasul Paulus ya. Ya, kan gitu sebenarnya, gitu. Karena dari bagaimana kamu berperilaku, itulah yang orang dapat baca. Itulah berita yang sesungguhnya, kan gitu. Ya. Kata orang kan, tingkah laku kita itu berbicara jauh lebih keras daripada suara kita, kan? Oke. Begitu, Aris? Ini terima kasih banyak Bapak untuk ayat-ayat yang menguatkan dan menjadi dasar pemahaman saya supaya tidak keliru dalam memahami ketika kita mau belajar untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu, bahwa itu adalah sesuatu perjuangan, Hmm. bukan ditakdirkan. Bukan fatalis. Jadi ya bukan fatalisme. Jadi mungkin kalau
dari yang Bapak jelaskan tadi sudah sekian banyak tadi, memang harus kayak seperti lebih teliti begitu dalam membaca ayat. Seperti yang dikatakan oleh ayat tadi yang dalam Yohanes kalau tidak salah itu, kalau kita tidak tinggal di dalam firman Kristus, maka kayak seperti seolah-olah kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang dipilih dalam untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Ibrani 6 tadi bahwa Sekalipun. ternyata orang itu kalau maupun dia mendengar firman yang sudah baik, hatinya diterangi oleh Roh Kudus, tapi ternyata bisa murtad begitu ya Pak? Iya, Bisa murtad. Alkitab bilang begitu. Iya, bisa murtad. Saya kalau secara pribadi Pak, kalau saya mempercayai sesuatu yang benar itu ketika dia sesuai dengan fakta yang ada. Artinya begini, ketika orang mengatakan bahwa misalnya sekali selamat tetap selamat, memang saya menolak itu karena faktanya manusia itu mempunyai kehendak bebas. Artinya dia harus bertanggung jawab. Ketika kita mengatakan bahwa kita sudah ditentukan atau sekali selamat tetap selamat, maka manusia itu tidak ada tanggung jawabnya seperti robot karena sudah ditentukan. Iya kan Pak? Betul. Iya. Dan yang saya pernah pelajari Pak, seperti yang Bapak sudah singgung tadi, ada Reform, Calvinis. Jadi yang sering saya lihat itu logika mereka begini Pak, dalam melihat keselamatan itu, memandang keselamatan itu. Mereka melihatnya ketika dalam kasus Adam ini, ketika Adam jatuh Pak. Jadi mereka bilang begini, apakah Allah itu maha tahu? Pasti Allah maha tahu. Nah, kalau Allah maha tahu, pasti dia tahu persis kalau Adam ini akan jatuh. Nah, karena Allah tahu, maka dia yang menentukan. Itu begitu Pak, logikanya. Yang saya pernah lihat beberapa pendeta yang percaya dalam konsep keselamatannya itu, yaitu predestinasi, ditentukan sebelumnya. Jadi karena Allah yang tahu Adam akan jatuh, maka dia yang menentukan, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini luar biasa Pak. Dua ayat yang tadi, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 kalau tidak salah, dan Yohanes tadi, bahwa seseorang itu ternyata bisa murtad walaupun sudah menjadi Kristen begitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, saya tambahin sedikit ya. Ya, kalau Allah Maha Tahu, ya Maha Tahu. Tapi Allah itu sempurna, kan? Allah tidak bisa me-ignore atau mengesampingkan keberadaannya yang lain, yaitu apa? Dia itu adil, gitu. Dan keadilannya ini eh, seturut dengan kehendaknya, yaitu menciptakan manusia, gitu. Nah, tetapi keinginan dari keinginannya, ya, kalau kita lihat keseluruhan Alkitab kan, dia ingin hidup bersama-sama dengan manusia. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia kan, gitu. Jadi kalau orang tangkap di situ sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari semuanya, yaitu Allah ingin menciptakan satu keadaan di mana dia bersama-sama dengan manusia yang dia ciptakan. Itu bersama-sama pasti dia harus memiliki satu apa? Satu kualitas, ya, satu kualitas. Kau kualitas yang paling tinggi kan the Holy One, kan kekudusannya, gitu. Ya, hampir sulit dipisahkan saudara ya kekudusan ini sama kemuliaan ya, gitu. Oke, nah ini satu ayat ini ya. Bahkan bahkan ayat ini berkata gini kan, ya, 1 Yohanes 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, berarti ada satu dua keadaan dong nih, ya kan? Jadi ada keadaan di mana walaupun kita anak-anak Allah, tapi rupanya keadaan kita tidak akan sama seperti sekarang gitu. Nah, apa itu? Satu saat nanti, ketika Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini kata-kata ini menjadi sama seperti
itu adalah teosis yang sungguh sejati. Inilah puncak teosis itu, menjadi sama seperti dia. Di dalam bahasa aslinya juga memang begini. Kalau kita lihat menjadi sama seperti dia ini, kita ngintip ya, kita spill sedikit mengenai kehidupan di Yerusalem surgawi kayak apa sih? Ada siapa di sana? Di sana ada malaikat, di sana ada Allah sendiri, di sana ada Yesus, itu tiga ya. Ada tiga uh, tiga kategori ya. Tetapi selain itu ada dua yang lain yaitu jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang eh, berjuang dan kemudian dalam perjuangannya dia berjawab hingga dia sampai memiliki mencapai yang namanya menjadi sempurna gitu. Ya, tahu kan orang-orang benar itu bicara mengenai orang-orang beriman. Orang-orang benar itu hidup oleh iman. Yang dimaksud sempurna ini adalah imannya menjadi sempurna gitu. Oke. Ya, mungkin itu eh, untuk arisan ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Salam Wah, Pak. Eh, izin saya melanjutkan sedikit Pak. Iya, Eh, sebagai anak muda Pak, tentu seperti berat Pak untuk apa istilahnya mengosongkan diri, tidak mempunyai kepentingan. hmm, Menurut Bapak, apakah mungkin Pak di tengah dunia yang begini hiruk pikuk yang bisa mempengaruhi mulai dari pikiran, perasaan. Karena kan kalau dulu uh, orang perjanjian lama mungkin ujiannya berbeda dengan kita sekarang. Misalnya iya, kalau Musa dulu ya mereka belum misalnya nih hal kecilnya belum memiliki HP lah istilahnya. Tetapi iya. sekarang uh, manusia sudah bisa jatuh dalam dosa ketika dia pegang HP sekarang. Itu maksud saya itu begitu, Pak. Jadi apakah mungkin, Pak, bagaimana atau langkah-langkah seperti apa sih, Pak, untuk kami, khususnya kami anak muda, sehingga bisa bertindak eh, presisi sesuai dengan kehidupan Kristus, mulai dari pikiran, perasaan, sampai tindakannya presisi begitu, Pak, di tengah dunia yang semakin hiruk pikuk ini. Kira-kira begitu, Pak. Wah, luar biasa pertanyaannya. Bagus, bagus. Kalau begitu saya gini dulu ya, Arisan, salam presisi. Ya, salam presisi. Arisan tahu nggak? Se, Siap, Pak. Siap. se hampir setiap session ya yang saya pimpin dalam Zoom ini ya, saya selalu fokus ke situ. Saya selalu fokus. Dan pertanyaan kamu ini bagus sekali ya. Eh, yang merasa masih muda ya, ya atau yang berumur tua tapi berjiwa muda, ya ini penting sekali. Ada satu kata ya, saya mulai dengan ada satu kata dalam bahasa Inggris namanya contentment. Contentment itu terpuaskan, terpuaskan gitu. Daud pernah berkata begini, I shall not want. Mazmur 23 kan? Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Gitu. I shall not want. Jadi tak akan kekurangan aku. Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak? Semua semua motif, semua motif, keinginan yang muncul, ya, kalimatnya ini ya, itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu namanya epitumia. Jadi semua keinginan, naluri-naluri kita
yang ingin dipuaskan nafsunya. Jangan ngomong jahat dulu ya, supaya supaya orang nggak langsung blok gitu pemikirannya. Semua keinginan, naluri keinginan kita yang mau dipuaskan, itu muncul karena kita sedang tidak puas dengan diri kita. Itu. Jadi ini yang penting. Modelnya, temannya, model di Taman Eden, sama model ketika iblis membawa Yesus ke padang gurun, sama model ketika Yesus berbicara mengenai apa yang membuat benih yang ditabur itu tidak tumbuh dan berbuah, itu modelnya sama. Bicara mengenai mata, bicara mengenai keinginan nafsu daging, dan kemudian keangkuhan hidup. Di Eden begitu, ya. Ular itu ngomong sama wanita gimana? Pertama, enak dipandang, ya kan? Kemudian memberi pengertian, dan yang terakhir, kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Itu modelnya sama. Jadi ini, Harrison nih, kita kita ngomong bahasa bahasa jalan ya. Ini aku langsung waktu Harrison tadi mulai bernarasi, saya langsung membayangkan kalau ke Tanah Merah itu kita lewat Pantai Lasiana, ya kan? Nah, itu kiri kanan, nah, kan gitu. Betul, menu-menunya tuh menggiurkan gitu. Nah, tapi ini ngomongnya menggiurkan itu, saudara, itu ada di mana? Yang terkonek itu apa? Coba, yang connect sama sama sesuatu yang ada dalam diri kita itu apanya? Yang tadi namanya epitomea, sesuatu yang ingin dipuaskan gitu. Nah, saya kasih contoh. Pak, ada nggak keadaan di mana sesuatu yang ingin dipuaskan itu tiba-tiba hilang? Saya kasih dua keadaan. Satu ya. Ketika saudara sakit, sakit yang benar-benar parah gitu. Itu epitomea itu mati loh, saudara. Nggak ada keinginan. Saudara mau ke pantai, wah, boro-boro ke pantai. Tuhan, asal kau angkat saja sakit ini. Aku akan di sini baca Alkitab dan memuji Engkau 3 kali 24 jam. Itu. Begitu hebatnya roh batinnya kita itu bisa sebenarnya. Itu. Nah, daging nggak punya. Epitome itu nggak ada. Dia nggak, waduh, dia pikir begini, dagingnya lemah. Kita mau goda coba dia juga nggak bisa gerak. Gitu mungkin begitu. Ya, saudara kalau baca Roma pasal 6 itu ada istilah provokasi ya, gitu dari si jahat itu. Yang kedua ya, yang kedua, ketika saudara nih ya, cowok-cowok, cewek-cewek pasti tahu ini. Ya. Ketika saudara pernah ingin lakukan dosa dan benar-benar dosa itu saudara lakukan. Setelah dosa itu saudara lakukan, epitomea itu hilang. Karena dia sudah berhasil membuat saudara jatuh. Seketika dia pergi, tidak ada, hilang. Itu. Dua keadaan itu. Ya, Harrison kan setuju sama itu. Coba bayangkan itu. Itu hadir itu. Itu tiba-tiba hilang itu dia. Tapi ke, eh, ada banyak waktu, banyak kesempatan dalam hidup kita. Wah, dia benar-benar bisa merongrong begitu kuatnya. Nah, bagaimana caranya? Kembali ya. Bagaimana caranya supaya presisi? Alkitab yang presisi. Matius 11 ayat 28. Yesus bilang, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu itu mencari kepuasan dan tak mendapat. Itu letih lesu. Berbeban berat itu udah dapat, tapi terbebani oleh apa yang dia dapat. Gitu, ya. Ya itu, saudara. Jadi dapat kekayaan terbebani, dapat jabatan terbebani. Saudara tahu nggak kalau orang dapat jabatan godaannya semakin besar, dapat uang banyak godaannya semakin besar, gitu. Bervariasi. Nah, orang ini juga akan merasa lelah, berbeban berat. Apanya yang berbeban berat, saudara? Bukan dagingnya, batinnya berbeban berat. Ini saya ngomong ini semua pernah saya rasain. Saya pernah nggak bisa tidur, saudara, dalam safety box, ya.
Ada apa di dalam setiap box? Saudara tebak. Ya, nggak perlu saya cerita gitu ya. Itu yang bilang berbeban berat. Ya, batiniahnya itu nggak menemukan yang namanya contentment atau kelegaan atau kepuasan. Nah, datang pada Yesus, gitu. Dia akan ganti duka cita menjadi suka. Jadi, jadi kita nih ya, kita itu harus benar-benar ketemu dengan Yohanes pasal 4 kepada perempuan yang ada di sumur, ya. Apa keinginan awalnya mencari air, ya, air duniawi, ya, air duniawi, ya. Tetapi akhirnya ketemu dengan air sorgawi, saudara, ya. Yesus katakan, ini air hidup, ini air akan menjadi mata air. Saya ulang kata-kata itu ya. Ini air yang kuberikan, dia bukan hanya bilang tidak akan membuat kau haus lagi, tapi dia bilang akan jadi mata air. Itu yang penting. Jadi teman-teman, di sini, di sini kau beri kelegaan. Di sini, di Zoom ini, saudara, saya selalu ingin, dan itu keinginan satu-satunya, saudara menangkap impartasi satu, saudara ketemu sama yang namanya kelegaan. Firman dimakan itu menjadi roti hidup yang membuat engkau tidak lapar lagi. Itu cara, itu cara yang paling presisi. Apalagi udah bicara cari validasi di media sosial. Harus flexing supaya dapat validasi. Woi, itu lebih gawat lagi. Itu yang tidak ada di zaman Adam, Abraham, Musa, dan nabi-nabi besar. Hari ini, saudara, itu lebih gawat lagi. Nah, lebih gawat karena menunya dan pekerjaan si jahat memang terus hilang dengan segala keinginannya. Gitu ya. Ini memang betul. Akan hari-hari ini tuh semakin pendek sehingga dia totalitas. Saudara bayangkan nggak? Samping sana, totalitas. Kita harus totalitas. Nah, tidak berbeda rumusnya dari dulu sampai hari ini, Kak Bro. Dia itu sama, firman yang hidup itu, firman yang sama. Yang dulu sudah ada dan hari ini kekuatan kekuasaannya itu sama. Jadi poin pertama adalah saudara benar-benar harus menemukan kelegaan itu. Ya, bahwa ketika engkau merasakan belayan kasih Bapa, kau harus benar-benar menikmati yang namanya kepuasan di dalam batin. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi saya nih saudara, selalu mengumandangkan background yang saya buat ini nih. Saya buat nih diagram dengan tujuan dua hal. Satu, secara realitas hidup di sini di bumi ini, sekarang ini, dalam keadaan apapun, benar-benar Allah itu hadir. Dia itu ada, dia itu berdiam dalam kita. Ketika rohnya berdiam dalam kita, maka kita menikmati yang namanya air hidup. Kita menikmati yang namanya kelegaan. Itu satu poin yang luar biasa. Yang kedua, perjalanan ini tidak mudah. Makanya roh itu namanya roh penghibur. Ada air mata, kau akan dihibur di sepanjang perjalanan. Wahyu pasal yang ke-12 menceritakan bahwa itu seperti padang gurun. Tapi saya selalu cerita di sini kan, fantasi mengenai dunia yang akan datang. Langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Kemana kita akan mengakhiri perjalanan ini. Itu harus. Jadi jadi kalau Arison bilang seperti apa supaya ini presisi. Poin pertama adalah nikmati belayan kasih. Kasih itu harus kau nikmati. Gitu. Dan itu akan membawa apa? Kelegaan di dalam diri. Ya. Tadi kan Harrison bilang, wah ini dunia kan. Ya. Nah, jadi kalau kita sampai bisa menikmati kelegaan itu, ini nih ya, Harrison pasti tahu lagu itu kan. Mestinya tak lagi ku ingini, ya, apapun juga segenap diriku telah.
kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu. Terus ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi ada dinamika batin yang benar-benar kita harus selalu pelihara. Nih ya, sederhananya begini. Saudara kalau nggak puas di dalam, mohon maaf, saudara pasti cari di luar. Saya ulang kata-kata ini. Saudara kalau tidak sedang puas bagian dalam, saudara pasti cari di luar sana. Pak, bagaimana saya anak muda begini? Satu-satunya cara itu adalah temukan kehadiran Tuhan di dalam batin saudara. Gitu. Saudara menikmati itu. Nah, dan itu tidak fatalis, dan itu juga tidak otomatis, dan tidak satu kali kemudian selesai, enggak. Tiap hari. Tiap hari kita terus menjaga, ya. Ada lagu yang menarik itu. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Salah satu contoh Bapak Rohani ya Bapak Rohani GSKI. Ya kan? Itu lirik lagu. Itu bukan dari sini, dari pengalaman melewati padang gurun, kemudian dia dapatkan lirik itu, gitu. Dan itu pasti didasari dari bagaimana dia menggenapi firman itu ada dalam dirinya. Gitu. Jadi saya mutar-mutar di sini, saudara, karena menurut saya itu yang paling penting. Saudara sedang nggak nyaman di luar, cari di luar. Saudara tidak nyaman di dalam, saudara pasti cari di luar. Dan bayangkan nggak kalau nggak punya fondasi sendiri di dalam, gitu. Bahkan saya sering ngajarin di sini ya, saudara harus bilang, saudara sudah selesai pencarian saudara. Saudara nggak boleh googling lagi, ya, 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 quote unquote ya. Saudara sudah menemukan, ya, diri saudara, jati diri saudara, identitas saudara di dalam Kristus, bahwa saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, kewargaan saudara adalah kewargaan surga. Itu selesai, gitu. Nah, kalau sudah tahu begitu, apa selanjutnya? Jadi tidak boleh berhenti di sini juga, nggak boleh berhenti di sini. Kelegaan itu nggak boleh ini. Yang kedua adalah saudara harus terus lihat Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Makanya Yesus memanggil mereka yang mengikut dia itu murid. Karena mereka harus terus belajar. Gitu. Pengetahuan akan kebenaran itu akan membawa orang untuk apa? Untuk semakin mengenal dia. Gitu. Pengenalan akan dia akan memaksa saudara untuk segera mau pulang ke rumahnya. Itu, ya, saudara, ya. Saya buat singkat sekali itu ya, gitu. Jadi ketika kita sudah menikmati kelegaan begini, kan mata masih lihat, kan? Di depan masih ada besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kan? Masih ada semester depan, masih ada hidup setelah setelah wisuda, gitu kan? Belum lagi berkeluarga, masih panjang perjalanan. Nah, apa yang kita harus eh, selalu pegang, ya? Artinya tidak mudah perjalanan itu kan? Nah, di dalam setiap perjalanan ini kita harus terus belajar. Dan ketika kita belajar, ketika kita belajar, setiap pembelajaran ini, ingat ini saudara, ya, Yohanes 8:31-32. Mau tetap di dalamku, kamulah sungguh-sungguh yang belajar. Saya ulang ya. Kalau kamu tetap di dalam firmanku, kamulah yang muridku kepada orang-orang Yahudi yang percaya, Yesus bilang begitu. Kalau kamu tetap dalam firmanku, kamulah yang sungguh-sungguh belajar. Dan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sepanjang perjalanan, saudara pasti bertarung dengan lasiana. Bertarung dengan kehidupan.
Betulan begitu. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu pengetahuan akan kebenaran, kamu akan dimerdekakan gitu. Akan mengalami yang namanya kepuasan batin gitu. Dan semakin saudara mengenal dia, semakin saudara dipaksa dirinya berkata, dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Ya udah sampai situ dulu. Ya kan? Itu pasti mau nih, saudara kalau terus melantunkan lirik-lirik pujian itu, beda batiniahnya seolah-olah saudara udah yang ya dunia ini kan, nggak perlu apa-apa lagi. Itu kebayang nggak? Itu kekuatan ya untuk tidak lari dari hadiratnya, selalu ada di hadiratnya ya. Itu tips yang presisi dari firman Tuhan ya. Matius pasal 11, 28, 29 ya. Makanya di Matius pasal berapa? 6 itu bilang begini ya. Kesusahan sehari, cukuplah sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang udah memiliki kelegaan. Saya sampai ingat kata seorang gembala bilang, kalau aku hancur di tanganmu. Luar biasa nggak itu saudara ya? Kalaupun aku hancur di tanganmu. Tidak masalah katanya. Ini Arison bisa jadi pengkhotbah yang luar biasa. Segera dijadwalkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi kan? Luar biasa sekali Pak, dari sekian penjelasan, dan saya sudah lama untuk mencari jawaban ini karena segala yang Bapak katakan tadi, semua yang Bapak katakan itu yang saya sedang alami sekarang. Makanya sampai saya bertanya, karena misalnya Pak, kalau saya secara pribadi, misalnya nih, mungkin hari ini tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, tapi bisa besok jatuh, terus besoknya jatuh lagi. Jadi saya itu seperti orangnya, seperti ya sudah. Jadi kayak seperti putus asa besok, begitu Pak. Sampai saya pernah bilang, saya juga tidak dapat apa-apa melayani Kau Tuhan, begitu. Karena jatuh bangunnya begitu dalam perjuangan itu, sampai bisa mengeluarkan kata-kata itu. Jadi izin untuk sharing sedikit Pak. Jadi ketika saya semakin apa istilahnya Bapak mengerti kebenaran itu semakin untuk menuntut saya bahwa memang apa yang saya mengerti itu saya harus lakukan dalam kehidupan hari lepas hari itu, dan itu yang beratnya di situ. Jadi semakin saya mengerti, semakin saya dituntut oleh kebenaran itu. Dan saya bilang begini, saya langsung omong saja begini. Jadi kadang saya itu seperti istilahnya apa ya Pak? Kayak orang-orang stres, orang gila begitu, omong sendiri. Tapi saya omong dengan Tuhan begitu. Saya omong saja. Saya tidak mau tahu. Maksudnya ada juga saya punya kawan, saya tidak mau tahu. Kalau mereka, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Yang saya mengerti saja saya belum bisa lakukan semuanya. Baru 1-2 hal mungkin kalau rokok sudah tidak rokok. Tapi ketika berbicara hal yang tidak kelihatan oleh manusia ini, itu yang sangat berat Pak. Jadi saya itu karena pengaruh jatuh bangunnya begitu terus, sampai saya itu mencari kebahagiaan di luar Tuhan seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin mencari validasi di media sosial atau suka berargumen, dan itu bagi saya menjadi sebuah kelegaan ketika saya melontarkan ini pendapat saya, argumen saya di media sosial, bisa debat dengan orang di media sosial, itu menjadi sebuah kelegaan di saya begitu. Dan tanpa saya sadari itu merupakan salah satu cara iblis sedang menggiring saya untuk membinasakan jiwa saya. Tetapi satu hal yang saya syukuri Pak, bahwa dalam keterpurukan saya seperti itu, dalam jatuh bangun saya seperti itu, Tuhan tuh seperti selalu ingatkan dengan menyadarkan saya bahwa dengan satu kata, bahwa kamu akan menghadapi yang namanya kematian itu, dan itu adalah suatu realita. Nah,
ketika saya berbuat dosa begitu ya Pak, seperti yang saya bilang tadi, mencari validasi dan sebagainya. Tiba-tiba saya tidak bisa tidur malam lagi. Karena takutnya begini, saya tidur sebentar, baru besok saya tidak bisa bangun begitu Pak. Itu yang saya rasakan Pak, begitu. Jadi, iya, kalau tidak tidur tuh sampai jam 1, jam 2, karena saya tahu tadi apa yang saya perbuat ini mulai dari pagi tadi sampai sore tadi, bahkan sampai malam yang ini. Jadi saya takut begitu Pak. Ulang-ulang saya bagikan di saya punya teman, tapi entah mereka nangkap apa yang saya alami atau tidak, saya tidak tahu. Namun yang saya alami itu Pak, saya pernah hidup dalam apa istilahnya Pak, lembah bayang-bayang maut itu selama saya hampir 7 bulan Pak. Itu. Makanya saya bertanya tadi, apakah ketika kita dalam mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu kita sudah ditentukan Pak. Karena jatuh bangun itu yang ada kayak suara-suara yang mengintimidasi saya bahwa memang kamu itu sudah tidak bisa diselamatkan, seperti itu Pak. Dan suara itu kuat sekali dalam pikiran saya sehingga saya itu seperti putus asa, tidak mau berjuang lagi, dan itu saya alami. Saya hampir 7 bulan lebih Pak. Saya cari di Google apakah saya masih ciri-ciri orang yang menghujat Roh Kudus itu seperti apa. Saya dengar khotbah juga banyak, dan ada satu pendeta yang mengatakan bahwa ketika seseorang masih sadar ini dia berdosa, berarti dia belum menghujat Roh Kudus. Makanya saya langsung dapat pengharapan begitu ya. Berarti saya masih punya kesempatan, saya bilang. Dan saya langsung bangun dari situ, tidak ada alasan lagi, saya bilang. Saya langsung omong nih, tidak ada alasan lagi kamu untuk menyerah. Jatuh bangun, bangun lagi. Jadi begitu Pak. Makanya saya tanya tadi, kan seolah-olah ini saya ditentukan begitu Pak untuk kayaknya sudah tidak diselamatkan karena pengaruh jatuh bangunnya terus menerus, begitu. Jadi saya tidak tahu sih Pak apa permasalahan yang akan saya hadapi ke depan. Tetapi kalau untuk saat ini satu saja yang saya kutip Pak, yang saya takut dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya sampai di titik di mana saya tidak bisa berbalik lagi kepada Tuhan, seperti yang makanya Ibrani 6 tadi itu adalah suatu pukulan telak bagi saya Pak. Jadi itu yang saya takuti, ketika saya sampai di titik di mana saya tidak bisa berbalik lagi. Dan memang saya tahu bahwa itu adalah suatu hal atau suatu keadaan yang sangat-sangat dinantikan oleh iblis atau kuasa kegelapan dalam menghancurkan orang percaya. Karena ketika dosa seseorang semakin matang, maka dia susah untuk berbalik. Walaupun bisa ke gereja tiap minggu, tapi hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas firman yang begitu menguatkan saya, bahwa saya memang harus berjuang walaupun jatuh bangun, yang tentunya itu dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi itu sih Pak sedikit dari saya. Oke, Harrison, ini malah saya baru dapat poin yang penting dari kamu dan ini penting banget. Um, ini penting banget ya. Saya mau baca 2 ayat ya buat buat Harrison ya dan teman-teman semua ya. Ini 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Apa katanya? Yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi apa? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Allah menghendaki supaya kita diselamatkan. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi dari kesaksiannya Risen ini, tugas saya nih sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan bahwa Dia selalu menanti kamu. Kamu tidak ada tidak ada pintu yang tertutup. Nggak ada pernah pintu yang tertutup. Pintu itu selalu terbuka untuk kamu boleh datang kepada Dia apapun keadaan kamu. Itu. Itu berita kerajaan Allah. Kamu harus ingat selalu itu. Nggak pernah ada. Nah, satu hal tambahan. Ketika kamu eh,
Jatuh bangun di dalam perjuangan. Jangan pernah ada intimidasi bahwa oh kamu memang tidak bisa atau kamu memang oh tidak ditentukan. Makanya saya angkat ayat ini. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Dia memanggil, ya. Tuh ingat ya ada lagu itu ya. Dengar dia panggil nama saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jadi setiap hari kamu harus selalu tahu bahwa kapanpun keadaannya kamu dipanggil. Kamu dipanggil. Pintu itu terbuka untuk kamu. Gitu. Kalau ada yang berkata tertutup itu dari kuasa kegelapan pasti. Ya, yang kedua. Tadi Arison bilang, waduh, itu yang buat saya takut untuk tidur, gitu ya. Memang ini harus diingat ya. 1 Petrus 1 ayat 9 ya. Dia itu setia dan adil, ya. Kalau kita datang kepada Dia mengaku dosa, maka Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, ya, menghapus dosa kita. Jadi gini, Arison nih jatuh dalam dosa, sadar kan? Ingat ya, itu iblis di situ, wah, itu luar biasa. Dia protek, dia benar-benar intimidasi kamu, kamu udah begini. Itu temukan saja satu titik, satu celah untuk berkata, darah Yesus sudah tercurah di atas kayu salib. Dan oleh darahnya aku ditebus. Buat pengakuan, sekotor-kotornya aku Tuhan. Tapi aku tahu darahmu telah tercurah dan harganya mahal. Itu mampu membasuh dosaku yang merah ini menjadi putih. Itu mulai dari sini dulu loh. Itu mulai sini. Itu di dalam sini, masih menolak. "Gak, kamu begini, kamu begini." Itu hebatnya pengetahuan akan kebenaran. Itu makanya saudara ya, dengar firman itu, baca firman itu, ikut kuis itu. Itu luar biasa. Saudara akan diperlengkapi dengan yang namanya kebenaran. Makanya di sini menarik kan ayat ini kan. Nih, menghendaki apa katanya? Supaya semua orang selamat dan apa? Ini menarik loh. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi kalau orang udah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya udah, silakan, putuskan mau ikut, mau pulang kemana, gitu. Nah makanya setiap kebenaran itu akan menjadi dasar tuh buat kita, gitu. Kita akan dituntun untuk dalam keadaan yang terjepit, itu tadi itu, udah lagi selesai buat dosa, wah lupa yang kotor, lu gimana nih, gua mau tidur, nggak, maksa diri datang Tuhan, aku sudah berdosa, aku tidak layak. Tapi darahmu, darah Yesus menyucikan. Darah Yesus sudah menebus dan menghapus segala dosa. Jauh lebih mahal dari segala sesuatu. Dari emas, perak. Jauh lebih mahal untuk menghapus dosa-dosaku. Amin. Setelah saudara amin. Keadaannya masih bimbang. Tapi saudara sudah memberanikan diri untuk masuk situ. Tuhan dengar kan dari surga doamu itu. Keadaan pasti membaik. Udah mulai membaik gitu. Kemudian ketika udah doa begitu, itu akan kelihatan tuh. Tuh terang yang walaupun di ujung gitu ya, udah mulai kelihatan gitu. Ya, itu proses-proses itu di dalam kita menghadapi dinamika, ya, dinamika jatuh bangun mengiring Tuhan gitu. Ya, pengetahuan akan kebenaran itu penting banget. Pengetahuan akan korban Kristus untuk dosamu itu luar biasa. Itu benar-benar harus selalu dipegang. Nah, cerita itu akan terus membayangi saudara. Ya, Alkitab berkata orang yang berkata tidak berdosa, dia adalah penipu, dia adalah pendusta. Gitu. Yang menarik tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, ya. Jadi dosa selalu ada sepanjang perjalanan. Cuman apa? Cuman tebusannya sudah ada. Ya, satu hari nanti tubuh saudara yang masih punya dosa sampai akhir itu bakal dilepas. Nah, ini kepercayaan yang luar biasa kan. Roma 8 ayat 23. Pembebasan tubuh. Itu artinya ganti tubuh alamiah di sini. Tubuh jasmania di sini. Itu diganti dengan tubuh surgawi. Tubuh rohania. Itu yang disebut
tubuh yang tubuh yang tubuh yang mulia, Tubuh mulia. tubuh yang mulia. Ya, gitu. Itu. Jadi memang memang perasaan itu akan kebawa, tidak akan pernah tuh akan terbawa itu. Gitu. Gitu. Tapi satu hari nanti, nah makanya dibilang itu rahasia katanya. Itu rahasia. Itu satu hari nanti itu akan dilepaskan. Ya, redemption of body ya, pembebasan tubuh. Roma 8 ayat 23. Kita yang dikaruniai hak sulung roh itu mengeluh dalam hati. Itu karena apa? Karena pergumulan hidup. Ya, tapi balik ke poinnya Arizon tadi. Ketika kamu ada dalam jatuh bangun itu tadi, ya, jatuh dalam dosa itu, ingat, ingat selalu, ingat kasihnya, ya, ingat kasih Yesus. Dia nggak pernah jauh, selalu terbuka, dan nggak perlu takut tidur. Lu doa, doa, darahmu, darahmu yang tercurah di salib, darahmu yang tercurah di salib, membebaskan aku, gitu. Pasti membebaskan aku. Nah, gitu. Wah, itu akan melegakan kamu. Akan membuat hatimu itu bebas dari apa? Dari dakwaan, gitu. Darahmu Yesus membebaskan aku. Ulang-ulang ngomong gitu, darahmu Yesus membebaskan aku, darahmu Yesus. Pasti kamu bisa tidur nyenyak, gitu. Nah, besok bangun berjuang lagi. Jadi kebayang nggak? Dosa, dosa diampuni itu berbeda dengan mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah perjalanan menuju kemuliaan. Setiap kemuliaan itu karena hasil dari pertandingan. Itu adalah mahkota. Bukan karena kita diampuni, kita dibersihkan, kemudian ada reward gitu. Nggak ada, belum ada reward. Kamu cuman dibawa, diangkat, kemudian diberi status. Tak kudus di hadapannya. Kolose 1:21-22. Dia menempatkan kita kudus, artinya terpisah, tidak lagi di dalam kegelapan. Tapi kehidupan yang bertanggung jawab, yang kemudian menghasilkan kemenangan-kemenangan di sepanjang perjalanan hidup, itu memancarkan kemuliaan tiap momen, tiap peristiwa, gitu. Dapat mahkota-mahkota kemuliaan itu. Ya, sampai makanya 2 Korintus 3 ayat 18 katakan kita menjadi serupa dengan gambar anaknya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada progres, ada satu pertumbuhan dari satu tingkat sampai katanya apa? Efesus bilang satu tingkat pertumbuhan ya yang serupa dengan Kristus. Gitu. Itu perjuangannya. Tapi saya terusik dengan kamu tadi masuk ke agak paling bawah ya. Karena lo sampai bilang 7 bulan dalam lembah bayang-bayang maut. Wow, lembah kegelapan gitu. Menarik gitu ya. Dark of the shadow. Ingat ya, jangan sampai itu ya. Saya sebagai hamba Tuhan itu ingin selalu sampaikan ini bahwa tangannya terbuka. Oh, marilah datang kepadaku, datang. Dia selalu terbuka, pintu terbuka. Caranya gimana? Datang pada dia, bilang, Tuhan, aku sudah jatuh. Tapi darahmu yang mahal itu, aku tahu menyucikan dosaku. Itu Roh Kudus mulai tuntun kamu dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Gitu. Oke? Pastor, ini terima kasih, Harrison. Kayaknya satu orang satu hari. Silakan. Cukup Oh, Bapak, cukup. iya, Harrison ya. Eh, Boleh saya bertanya kepada Pak Mentor? Silakan, Kok Abi. Ya Pak, ini ada satu pertanyaan Pak. Apa implikasinya secara rohani bagi orang yang telah melepaskan segala keinginannya Pak di dalam dunia ini Pak? Implikasi secara rohani. Ya. Eh, dia akan pertama ya, eh, dia tidak akan tergantung lagi gitu kepada hal-hal mengenai ukuran-ukuran dunia gitu. Yang paling bisa kita lihat dalam keseharian adalah
ukuran-ukuran dunia itu tidak lagi menjadi ukuran untuk dia. Jadi dia pakai baju bekas tidak jadi masalah lagi. Gitu. Natal beli baju baru itu bukan ukuran buat dia lagi. Dan itu kerasa dalam ini, di dalam diri sendiri. Kita benar-benar nggak udah meninggalkan dunia. Itu pakai pakai baju 50.000 ketemu orang berani nggak? Ada risih nggak? Gitu. Risih nggak? Gitu. Itu kerasa itu. Gitu. Kita risih nggak gitu? Itu terasa loh. Nah, jadi implikasinya banyak, Pak. Di dalam implikasi yang paling menonjol itu adalah kita itu tidak lagi tergantung pada ukuran-ukuran gitu. Ya, kita semakin bisa menahan diri dari semua yang tadi Harrison bilang menu-menu dunia itu. Udah bisa karena karena apa? Karena kita tidak lagi eh, itu menjadi ukuran gitu. Itu yang paling pertama gitu. Jadi kalau kita sudah berhasil dan itu keberhasilan itu adalah satu proses gitu. Proses. Keberhasilan itu suatu proses. Jadi proses dari apa? Dari menang di satu momen, menang di momen yang lain, menang di satu tingkat, menang di tingkat yang lain gitu. Kemudian kita punya itu. Nah, kita punya itu, kita jadi tidak lagi gitu, tidak lagi eh, nih. Kalau di dalam diri ya tidak banyak gelisah gitu. Nggak banyak gelisah, nggak banyak bimbang. Kenapa? Orang yang gelisah kan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Orang yang bimbang membandingkan sesuatu dengan satu yang lain. Nah, kita nggak membandingkan lagi gitu. Ya, yang kita terima ya kita eh, mencukupkan diri dengan apa yang kita terima gitu. Modelnya macam-macam. Contohnya gini kok Abi ya. Nggak bisa tinggal di sini ya ya tinggal yang lebih murah gitu. Tinggal nggak bisa tinggal tinggal lagi yang lebih murah. Kalau nggak bisa tinggal ya tinggal apa ya? Ya numpang di rumah orang. Wah nanti gimana ya malu? Nggak ada rasa malunya udah nggak ada. Ya, ukurannya nggak ada gitu. Kebayang nggak? Ya itu ya benar-benar kayak mental musafir gitu. Gitu. Nah tapi itu saya membuat ekstrim ya teman-teman. Tapi kalau Tuhan mendapati kita itu benar-benar sekualitas itu, dia malah pakai saudara. Dia malah pakai saudara gitu. Ya, saking saudara nggak tergantung pada pekerjaan, pekerjaan itu datang gitu loh. Itu begitu. Ya, dinamikanya seperti itu. Gitu. Tetapi benar-benar selalu diuji bahwa benar-benar saudara nggak tergantung pada itu. Gitu. Itu yang paling implikasi yang paling kelihatan, Pak. Bahwa kita ini jadi tidak gelisah dalam hidup, ya. Tidak bimbang gitu. Apalagi tidak khawatir, ya. Kekhawatiran itu mengintip, ya. Kekhawatiran itu mengintip. Saya pernah bilang apa? Abaikan. Apa? Abaikan, Pak. Enggak, kalau gue bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kan gitu. Jadi ketika kekhawatiran datang, saya bilang maaf ya kekhawatiran aku udah serahkan pada Tuhan. Gitu. Ya dia pergi. Gitu kan? Nah, itu tidak bisa kita semudah itu ngomong kan. Kecuali apa? Kita benar-benar buat tuh nilai-nilai di hidup kita. Gitu. Tadi Harrison bilang kan, nggak validasi. Coba bayangkan nggak, kalau kita itu nggak punya kepuasan di dalam diri, maka kita minta validasi keluar, gitu. Kalau kita punya sesuatu, kita flexing, ya, kita kasih lihat orang, gitu, gitu. Jadi itu Mantap. implikasinya, Mas. Ya, Iya. nyenyak tidur, gitu. Nah itu salah satu implikasinya tuh nyenyak tidur, ya. Tidurnya itu gampang tidur. Saya saya paling gampang tidur lah, teman-teman. Ya. Bisa tidur di mana aja, kapan aja, gitu. Ya. Betul. Karena tidak ada yang harus menjadi beban gitu ya. Satu-satunya beban saudara apa yang saudara harus bawa? Apa, saudara? Ya, kabar Injil Kerajaan Allah harus dicerita gitu. Semua apa itu, Pak? Itu yang Injil itu atau firman bukan, bukan saudara, bukan.
Yang saudara harus cerita adalah bagaimana Kristus sudah mengubah hidup saudara. Terus saudara cerita supaya apa? Ada kerinduan. Ini kenapa ini saya kayak, ya saudara lihat ya, saya kayak pedagang obat kayak gini kan. Saya ingin saudara menikmati apa yang saya nikmati sebagai apa? Apa kepuasan jiwa itu, kepuasan dahaga jiwa. Karena itu real, itu kekuatan batin yang sesungguhnya, gitu. Oke, Ko Afi? Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Tuhan berkati ya Pak. Mungkin ada yang teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Ya, by the way, udah jam 10 jam Oh 10. iya betul-betul. Cepat sekali Pak, waktunya berjalan Pak. Iya, soalnya lumayan enak ini. Itu bagus tuh kalau teman-teman punya pertanyaan kayak Harrison tuh bagus tuh Harrison tuh ya. Pasti pasti memberi pencerahan ya saudara ya, insightful ya bagi kita ya. Dan pasti Harrison sendiri dapat sesuatu gitu, dapat sesuatu untuk dirinya sendiri kan. Dan cerita Harrison ini menginspirasi buat orang lain, buat saya, buat teman-teman yang lain kan, gitu. Ya, tadi malam kita dengar Pak Daniel, waduh, tiba-tiba blank. Ini hari 7 bulan di lembah bayang maut katanya. Ya kan? Menarik itu. Ya, itu loh teman-teman. Jadi eh, ketika kamu menceritakan sesuatu lembah kegelapan yang kau lewati, itu memang perlu itu. Deklarasi seperti itu penting. Karena iblis itu paling senang diam-diaman, ya sembunyi, hanya kamu dan dia, itu paling bahaya, itu strateginya dia, gitu. Jadi saudara kalau ngomong gitu kadang-kadang nih ya, kalau saya ngomong kalau kayak gini ya, itu ada teriakan-teriakan audible loh, kedengaran mengenai erangan-erangan si jahat kayak gitu, saya bisa dengar itu. Jadi saya tahu bahwa aduh, seolah-olah aduh, ketahuan gitu, itu ketahuan gitu ya. Bahkan di TikTok itu ada satu apa feed itu yang saya masih yang saya posting itu dan benar-benar kedengaran suara itu. Suara itu kedengaran. Oke, sudah cukup mungkin Pastor? Silakan. Ya, cukup. Ayo, Arison, tutup kita dalam doa, Arison. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sekiranya setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar, biarlah itu menjadi kekuatan, perlindungan kami, dan biarlah itu menjadi membawa kami dalam kehidupan yang kekal bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang telah berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kami. Engkau memberkati segala tugas dan tanggung jawabnya, umur yang panjang dan kesehatan yang datang daripada Tuhan, biarlah menjadi bagian dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom ini. Sekiranya Tuhan terus menyertai kami, dan biarlah kami boleh terus mencari Tuhan selagi kami masih diberikan kesempatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih. Luar biasa. Amin. Besok